Lahir baru berarti kan dilahirkan kembali. Nah, kita Atau baru lahir? itu beda. Oh, beda. Kalau baru lahir, ini lahir baru seperti dilahirkan kembali kan gitu. Kalau baru lahir memang itu di rumah sakit punya udah pasti ya. Jadi ini bukan proses rumah sakit. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Malam hari ini tetap bersama dengan saya, Riko Chandra, dan seperti biasa, saya ditemani oleh rekan saya, Pak Yusias. Selamat malam, Pak Yusias. Malam, Pak Riko. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Dan juga tidak lupa saya memperkenalkan sebelah kanan saya ada Bapak Gembala Kurnia. Malam, Pak Gembala. Malam. Apa kabar? Baik, baik. Ya, kayaknya mereka berdua, bahkan bertiga dengan saya, seperti semangat ya, Pak. Amin. Untuk kita mau kembali kepada podcast kebenaran, kita akan berbicara tentang tema-tema kekristenan, Amin. membahas tentang keselamatan, masih tentang keselamatan. Jadi memang keselamatan ini perlu untuk dikupas supaya orang memahami betul bagaimana caranya supaya mereka bisa selamat. Dan yang pasti adalah harus tepat. Karena bicara tentang keselamatan, kalau pemahaman orang salah tentang keselamatan, Jadi nggak selamat. itu masalahnya. Jadi ini adalah barang paling penting yang setiap manusia harus punya. Keselamatan. Karena kalau dia punya segalanya dan satu barang ini dia nggak punya, berbahaya. Masih tentang keselamatan, kami ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan akan dikupas oleh narasumber untuk kita sama-sama dengarkan. Tapi sebelum acara ini dimulai, saya mengundang kita semua untuk berdoa dulu. Baik, kita bersatu dalam doa. Takutnya Pak Yus. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Kami bersyukur kami masih memiliki kesempatan untuk berdiskusi, berbincang satu sama lain, membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin acara kami ini supaya bisa didengar orang banyak dan yang mendengarkan bisa mendapatkan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Pak Kurnia, saya ada satu pertanyaan, tetapi ini menyangkut tentang sebenarnya kalau bisa dibilang budaya orang Indonesia. Kenapa saya bilang budaya orang Indonesia? Indonesia ini kan punya banyak suku. Iya. Ada suku Sunda, Jawa, segala macam. Bahkan Tionghoa juga termasuk orang Indonesia. Kebanyakan dari mereka ada satu hal yang saya mau pertanyakan. Mereka punya kebiasaan begini. Tentang orang yang sudah meninggal. Kebanyakan dari mereka punya kebiasaan datang ke makam, dan di makam mereka bahkan tidak jarang ada yang sediakan makanan. Mereka sebut istilahnya ziarah kubur. Ziarah, iya. Masalahnya kalau kita tanya kenapa sediakan makanan, mereka berharap roh mereka yang sudah meninggal ini itu masih membutuhkan barang-barang yang dibawa sama orang yang masih hidup, Pak. Kuburan ada yang bawa makanan yang enak-enak gitu, ada yang bawa mobil-mobilan apa segala macam. Tujuannya kenapa dikasih mobil kan gitu? Karena nanti katanya di sana mereka butuh kendaraan kan gitu. Dan tidak juga sedikit bagi mereka yang akhirnya berdoa kepada Tuhan, berharap supaya kesalahan orang tuanya atau saudara yang sudah meninggal ini diampuni oleh Tuhan. Bahkan berharap lewat doa-doa yang dikirimkan oleh orang yang berziarah ini, roh mereka selamat. Itu Pak Yus ya. Iya. Jadi artinya orang yang masih hidup bisa menyelamatkan orang yang sudah mati. Dengan berdoa tadi. Dengan berdoa. Menaikkan doa. Ya. Nah, kita orang Kristen ini tentu dalam rangka menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Menurut Pak Gembala, bagaimana Alkitab memandang keyakinan yang seperti ini? Ya baik. Mengenai orang yang sudah mati, Tuhan Yesus pernah menceritakan kejadian orang yang sudah Lazarus dan satu orang kaya.
Ini Tuhan Yesus kan menyebut nama Lazarus. Ini bukan perumpamaan, tetapi ini memang suatu kisah Pak ya. Satu kisah nyata begitu. Karena ini bukan perumpamaan, tetapi ini betul-betul terjadi. Coba kita lihat di Lukas 16. Lukas pasal 16. Lukas 16. Coba dibaca ini ayat 26. Ini Saya baca ya Pak. Lukas 16 ayat 26 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ya. Jadi orang kaya dan Lazarus ini sama-sama mati. Jadi orang kaya itu ada di tempat siksaan. Lazarus ini karena dia beriman kepada Tuhan Yesus, pada Mesias, dia ada di tempat pangkuan Abraham. Dan di tempat siksaan itulah orang kaya ini disuruh kepada Bapak Abraham. Tolong Lazarus itu suruh jarinya ke air dan seberang ke kemari. Karena dia sangat tersiksa, sangat kehausan karena api yang sama dia. Gitu. Maka jawaban Abraham tadi tidak bisa. Karena ada orang yang tidak bisa Diseberangkan. Jadi baik orang kaya itu pindah tempat ke tempat Lazarus atau Lazarus mau disuruh pindah tempat sudah tidak bisa. Nggak bisa gantian gitu ya? Tidak bisa gantian. Jadi tidak ada jembatannya. Jadi sudah terpisah. Nah, Tuhan Yesus ya, sekali lagi ini bukan perumpamaan, ini memang Kisah nyata. Waktu hidup ya kan orang kaya udah enak-enak. Lazarus ini penuh dengan borok, Susah lagi Pak. tahan, sama-sama mati, dibawa malaikat, cuma tempatnya berbeda. Dan ternyata setelah mati tidak bisa pindah-pindah tempat. Meskipun dinaikkan doa itu. Ya, meskipun dinaikkan doa. Maka orang kaya ini kan minta sendiri. Minta sendiri, bukan dia yang naik, gitu. Bukan dia yang pindah. Pasti semuanya mau pindah kan? Nah, dia mau minta tolong aja Lazarus yang datang. Dikit kasih air ke lidahnya. Itu tidak bisa. Katanya kan di sini tadi bilang apa? Terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Selesai. Doakan juga tidak bisa dikirimin amal untuk dia yang sudah mati. Nggak bisa naik status. Tidak bisa lagi. Jadi ya saya mau buat amal untuk orang-orang yang itu yang sudah meninggal. Tidak bisa. Naik aja nggak bisa, bagaimana? Betul, tidak bisa. Nah makanya di dalam Alkitab itu berdoa untuk orang mati atau minta berkat dari orang mati itu tidak boleh, itu kekejian. Coba kita baca 2 Tawarik pasal 33 ayat 6. Boleh dibaca? Dua Tawarik 33 ayat 6. Dua tarik. Apa? 33. Iya, 33. Ayat 6. Boleh saya bacakan Pak? Iya. Ayat 6 Pak ya? Iya. 2 Tarik 33 ayat 6, demikian firman Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan jihad, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, hingga ia menimbulkan sakit hati. Ya, itu bicara Raja Manase itu. Ya. Jadi dia memanggil apa? Arwah. Itu tidak bisa. Karena
itu adalah nanti jadi permainan iblis. Yang sudah mati itu tidak bisa berubah lagi. Maksudnya nggak bisa berhubungan dengan yang hidup gitu, Pak? Tidak bisa berhubungan dengan yang hidup. Tidak bisa berhubungan dengan hidup. Iya. Jadi kalau tiba-tiba ada yang datang, itu bukan orang yang mati itu. Itu pasti iblis. Pasti ya Pak? Pasti iblis. Makanya Tuhan melarang pemanggil arwah. Begitu. Karena yang datang bukan orang yang mati itu. Tapi pasti iblis. Karena orangnya nggak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa pindah lagi. Doakan juga tidak bisa. Tidak ada apa-apa lagi. Selesai. Ibrani 9 ayat 27 kan. Ya. Manusia ini ditetapkan mati satu kali saja. Setelah itu dihakimi. Jadi kita sudah nggak bisa mendoakan yang orang sudah mati, ya kan? Supaya dari hukuman menjadi masuk ke surga gitu Pak ya. Tidak bisa. Jadi kalau sudah mati, tergantung namanya tercatat dalam kitab kehidupan atau tidak. Kalau tidak tercatat dalam kitab kehidupan, Itu neraka. tempat siksaan neraka. Kalau namanya ada dalam kitab kehidupan, dia ada bersama di surga. Ya itu, tidak bisa pindah, tidak bisa bertukar tempat. Kalau di neraka nggak bisa diapa-apain, kalau di surga juga udah nggak butuh apa-apa juga. Karena jauh lebih baik daripada di sini. Jadi tidak bisa berhubungan dengan orang yang sudah mati, itu kekejian bagi. Alkitab melarang itu ya, Pak? Alkitab melarang. Ini ada kaitannya nih, ini ada hubungannya yang akan saya tanyakan. Orang kalau sudah mati itu kan sudah tidak bisa pindah. Kalau mereka dalam Kristus ya dia ke surga. Kalau di luar Kristus dia ke neraka. Itu sudah fix seperti itu Alkitab mengajarkan. Ini ada di dalam kekristenan yang mengajarkan begini Pak. Jadi orang yang mati ini sebelum dia dikirim ke surga dia dicuci dulu dosanya, di api penyucian, baru dia ditransfer ke surga. Jadi dia mati ini, meskipun ini sudah di dalam Kristus, jadi, orang sudah di dalam Kristus, dia mati, dosa-dosanya ini, jadi begini maksud saya, dosa yang dia sudah mengenal Kristus, jadi dosa yang sudah mengenal Kristus diampuni, sebelum kesini ini belum diampuni, makanya waktu dia mati dia dicuci dulu api pencucian, baru dipindahkan ke surga. Nah, apakah pengajaran seperti ini sesuai dengan Alkitab? Kan manusia kan tadi Ibrani 9 ayat 27. Manusia itu ditetapkan mati satu kali. Jadi dari cerita Lazarus ini kan tempat penghakimannya itu tidak bisa pindah-pindah begitu. Ya kalau sudah dihukum di neraka, ya akan masuk ke dalam neraka. Dan tidak ada konsep bahwa dosa saya ini sebagiannya itu harus saya selesaikan di api itu. Di api untuk nyuci dosa itu, gitu. Tidak ada konsep begitu. Kenapa? Karena lingkup dari penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, itu adalah memang sudah selesai. Selesai apa? Selesai hukuman atas segala dosa. Dosa dari manusia pertama Adam sampai dosa manusia terakhir. Hukuman atas dosa dunia ini sudah selesai, timpakan kepada Yesus Kristus diri dia. Jadi beres. Jadi bagi yang percaya dan bertobat, ya, maka aplikasi dari dosa yang ditanggung Yesus adalah semuanya. Semua dosa. Semua dosa. Jadi kalau seseorang percaya, termasuk dosa yang dia belum sempat minta ampun. Betul. Jadi dia percaya bertobat, berarti kan kalau dosa dunia kan dari dulu sampai yang akan datang. Berarti kalau
dipersempit ke pribadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kan dosa dia yang lalu juga termasuk juga dosa dia yang akan datang. Ya. Hukuman atas dosanya ini sudah diselesaikan oleh itu. Jadi tidak ada sementara dihukum dulu, gitu, nggak ada. Langsung kalau mati pasti langsung masuk surga. Konsep apa itu hukuman disucikan dulu di api penyucian ini tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Kalau coba kita kembali ke Lukas pasal 16 tadi. Lukas pasal 16 tadi. Ayat 22 dan 23 coba. Boleh baca? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya. Terus orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi Lazarus waktu meninggal itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat, gitu kan? Lazarus ini ketika dia sudah beriman, Lazarus ini kira-kira ada dosa tidak? Ada dosa kan gitu. Kalau misalnya ada harus disucikan dulu di api, harusnya masuk ke api harusnya dulu, masuk ke api penyucian untuk dosa dia dulu kan gitu. Tetapi kan ternyata kan Lazarus meninggal, gitu kan? Dia langsung dibawa oleh malaikat ke tempat pangkuan Abraham. Di pangkuan Abraham itu gambaran surga dong Pak. Posisi cerita ini adalah posisi Lazarus, Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Berarti ini adalah dunia orang mati. Ya. Dunia orang mati itu waktu ini dunia orang mati ini dibagi dua. Satu tempat siksaan, satu tempat yang disebut pangkuan Abraham ini menampung sementara. Iya. Karena apa? Hukuman atas dosa mereka itu kan sebenarnya belum dijatuhi hukuman pada diri Tuhan Yesus. Iya. Kan waktu yang cerita ini kan Tuhan Yesus. Ya. Posisi Tuhan Yesus belum tersalib. Betul. Ya. Hukuman atas dosa dunia ini kan belum dijatuhkan. Jadi belum bisa mereka masuk surga. Jadi masuk ke dalam dunia orang mati. Nah, tetapi ya, bagi yang setelah Yesus mati, dikubur dan bangkit, tempat ini sudah tidak ada, tempat yang pangkuan Abraham ini. Iya, karena langsung masuk ke surga. Sekarang langsung masuk ke surga. Gitu. Jadi ketika seseorang sudah bertobat percaya Yesus, berarti hukuman atas segala dosanya tidak perlu ditanggung sendiri lagi. Tidak perlu ditanggung sendiri. Berarti memang kalau kita tarik kesimpulannya adalah ruang lingkup penanggungan hukuman atas dosa manusia yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib adalah sejak manusia pertama kali berdosa sampai manusia terakhir kali berdosa di muka bumi ini. Jadi karena ruang lingkupnya semua, berarti dosa manusia per pribadi termasuk dalam bagian irisan ruang lingkup dosa yang Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Jadi manusia tidak lagi harus menanggung dosanya sendiri, karena begitu sekali dia tanggung dosanya sendiri berarti harus selama-lamanya, kan begitu ya Pak? Yeah. Dan demikian juga begitu manusia diselamatkan juga harus selama-lamanya. Yeah. Nah, tapi karena kita sepakat tentang hukuman atas dosa yang selama-lamanya, lalu logikanya jadi begini loh Pak. Saya coba benahi sedikit. Kira-kira begini. Kalau hukuman atas dosa manusia itu harus selama-lamanya, kan harus kekal dong ya Pak? Betul. Tidak terbatas. Selama-lamanya kan begitu. Nyatanya, ini kan Yesus tanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Nyatanya Yesus cuma mati 3 hari. Terus dia bangkit. Itu kan nggak selama-lamanya. Kok bisa begitu Pak ya? Kan logikanya berarti Yesus Kristus tidak selama-lamanya dihukum. Enggak selama-lamanya dihukum, Pak. Cuma 3 hari doang lagi. Kan gitu. Kira-kira bagaimana kita memandang ini? Supaya
bisa ketemu titik terang gitu ya. Tidak terjadi miss lah. Iya. Miss apa pemahaman. Iya, betul. Ya, jadi begini. Kalau hukuman dosa itu kan yang paling berat adalah apa? Mati. Hukuman yang paling berat ya, betul. Mati kan? Jatuh hukuman mati. Hukuman mati. Dah yang paling berat. Kan gitu. Ya kalau orang dosanya banyak sekali, hukumannya apa? Mati juga. Mati. Kan gitu. Nah, posisi Yesus yang tidak berdosa itu menanggung hukuman dosa seisi Yang paling berat itu ya. yang paling berat kan sudah mati. Mati. Kan sudah mati nih. Iya. Kok kalau Tuhan Yesus sudah mati, masih bisa dituntut lagi nggak? Tidak. Ya, Karena enggak. sudah paling Karena berat. sudah divonis mati. Udah vonis mati kan? Udah berarti sudah selesai dong. Kan gitu. Mengenai dia bangun 2 hari, bangun 3 hari, bangun 4 hari, ya itu kan urusan Tuhan. Kan gitu. Kenapa 3 hari bangunnya? Karena kan sesuai tanda Nabi Yunus. Maksudnya sesuai dengan nubuatan Nabi Yunus begitu, Ya, Pak? seperti Yunus kan 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak anak manusia manusia. 3 hari 3 malam di Rahim bumi. rahim bumi. Jadi tubuhnya dikuburkan 3 hari 3 malam gitu. Itu kepentingannya untuk mencocokkan itu. Ya. Gitu. Tapi yang jelas ketika dia sudah mati, ya sudah selesai. Gitu. Mengenai dia bangkit, karena kan dia Allah, punya kuasa atas maut. Oh, Itu. manusia nggak punya. Nah, Manusia kita nggak punya kuasa atas maut. Gitu. Kalau yang mati bukan Yesus, Nah, itu pasti matang selama-lamanya. Matang di neraka. Nah, jadi Tuhan Yesus bangkit 3 hari itu untuk menggenapkan Nubuatan Yunus kan begitu. Jadi dia bangkit, dia berkuasa atas maut. Jadi nggak bisa, kok nggak imbang? Ya, nggak bisa kan, udah dihukum mati, ya selesai, gitu kan? Cuman bedanya kalau Selesai. Yesus punya kuasa untuk mengalahkan maut, kalau kita nggak punya kuasa gitu. Jadi Nggak kita ada. mati jeger ke neraka, sudah nggak bisa bangkit-bangkit lagi, ada di dalam neraka selama-lamanya gitu ya. Tuh, nggak ada yang bisa keluar lagi kalau sudah masuk neraka. Yesus bisa karena Itu, dia Pak Riko. berkuasa. Jadi Pak Riku kalau beranggapan bahwa Yesus Kristus harus 3 hari aja. Itu nggak adil gitu. Makanya orang kalau mau selamat emang harus lewat. Jadi adilnya bukan waktu itu, bukan masalah waktu itu, kan enggak. Adilnya itu Yesus itu menanggung hukuman dosa, Iya. ya kan? Iya. Maka dia harus dihukumkan yang paling berat, ya mati, dealnya di situ. ya kan? Clear. Sudah selesai. Yesus benar-benar mati nggak? Mati. Betul-betul mati. Gitu. Saksinya ada, gitu kan? Dia betul-betul mati, dia betul-betul dimasukkan ke dalam kubur, gitu kan? Dia betul-betul di kafanin. Murid-murid memang merempah-rempah itu karena memang betul-betul ya mati. Kalau dia sudah dihukum mati, boleh nggak ada orang nggak puas? Harusnya dia harus dihukum lebih berat lagi. Sudah mati bagaimana? Itu sudah yang paling berat. Mengenai dia, tadi saya bilang mengenai urusan dia bangkit, itu urusan karena tuh. Ya, ini lagi Pak, ini mengenai keselamatan. Orang banyak berpikir begini. Kalau kita bisa memastikan bahwa keselamatan itu pasti, itu salah. Itu salah. Kita Kenapa? tidak bisa memastikan keselamatan itu pasti. Karena di pertengahan jalan orang bisa murtad. Kan berarti kan tidak pasti. Ya. Jadi kalau orang beranggapan Pasti selamat. selamat pasti itu sombong. Iya. Sombong. Itu ada yang di dalam Kristen sendiri juga ada yang berpendapat begitu, karena di pertengahan jalan kita bisa murtad. Kan kita nggak tahu ke depan Ya, bagaimana. iya, makanya kalau orang Kristen mengatakan keselamatan itu pasti, itu sombong. Nah, bagaimana menurut pandangan Alkitab dan Pak Kurnian sesuai dengan Alkitab ini? Ya. Dijelaskan. Gini, kalau kita berkata kita tidak pasti selamat, itu
itu malah salah. Salah ya. Kenapa salah? Karena Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib kan kita percayai sudah selesai menyelesaikan hukuman atas dosa kita. Kan begitu? Kan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lalu bilang orang kan masih bisa murtad. Ya, itu. Iya. Itu yang menjadi permasalahannya. Kan masih bisa murtad gitu. Nah, sekarang gini, kalau tidak murtad pasti selamat tidak? Sama. Pasti kan? Iya. Gitu. Nah, sekarang begini. Kalau tidak murtad, itu kan pasti selamat. Tidak murtad, itu kan bisa kita pastikan tidak? Bahwa kita tidak akan murtad, itu bisa kita Keputusan pastikan. kita itu. Kalau pribadi lepas pribadi bisa, Pak? Bisa. Bisa. Gitu kan? Bisa. Itu bisa kita pastikan. Kita itu tidak akan murtad, itu bisa kita pastikan. Tapi kita memastikan orang lain nggak bisa. Kita memastikan orang lain tidak bisa. Gitu. Coba kita baca Yosua pasal 24 itu. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Jadi tidak murtad itu bisa kita pastikan tidak? Bisa. Bisa. Kita bisa pastikan. Yosua bilang, tetapi aku, kan? Dan keluargaku. Dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yosua tidak bisa pastikan orang lain. Ya. Makanya dia mengajak bangsa Israel, pilih hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Yosua tidak bisa paksakan mereka pilih Tuhan. Tetapi Yosua bisa pastikan dirinya Sendiri. itu pilih siapa. Maka walaupun masih ada murtad, keselamatan itu bisa pasti. Kita sendiri yang memastikan bahwa kita tidak akan. Akan ada lagu mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, no turning back, no turning. Begitu. Jadi kita sendiri bisa pastikan. Jadi ada murtad, kok ada murtad masih bisa pasti? Ya bisa, ya kita bisa pastikan kita tidak akan murtad. Iya. Hanya kita tidak bisa pastikan orang lain. Berarti benang merahnya yang dimaksud dengan ngomong itu sebenarnya salah. Jadi memastikan diri sendiri. Karena memang itu adalah keputusan kita ya Pak. Sebenarnya gini, memastikan kita selamat itu bukan kesombongan. Kenapa? Kalau kita selamat karena perbuatan, itu baru bisa sombong. Karena ini bukan perbuatan, Pak. Ini kan bukan perbuatan. Karena ini anugerah, Pak. Ini kan komitmen kita untuk tetap berada di dalam anugerah Tuhan Yesus. Tetap mau setia. Gitu. Jadi ini komitmen kita untuk setia. Yang menyelamatkan itu adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Begitu. Nah, kita mau tetap ada di dalam ini. Ini kan bukan sebuah kesombongan. Justru ini adalah bentuk kerendahan hati. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Gitu kan. Kita mau diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan kita mau tetap berada di dalam dia. Jadi bukan kesombongan. Kalau kita pastikan selamat karena usaha kita, itu pasti sombong. Tetapi kan bukan. Kalau kita mau selamat dengan usaha kita, pasti malah nggak selamat. Gitu. Malah kebalikannya, Pak. Malah yang sombong itu adalah yang mau selamat dengan usaha. Iya. Tapi kalau kita selamat karena kita mengandalkan anugerah dan kesetiaan, itu bukan sombong, Pak. Ini bukan sombong, justru ini adalah kita rendah hati. Karena memang hanya orang bisa diselamatkan itu yang rendah hati, yang sombong memang tidak bisa. Tetapi persoalan tentang kata setia ini memang adalah putusan kita pribadi ya Pak. Bukanlah justru menjadi kesombongan kan gitu. Karena memang kita selamat bukan karena perbuatan, bukan karena amal, bukan karena ibadah kita,
tetapi satu-satunya yang menyebabkan kita selamat hanya karena kasih karunia. Amin. Karena syarat masuk surga kan tidak boleh ada dosa. Kita mau sombong apa, dosa kita banyak, kan cuma ada satu, banyak sekali gitu. Atas dasar itu kita layak untuk masuk neraka kan gitu kan. Tetapi memang inilah tentang keselamatan. Jadi saudara, memastikan diri Anda selamat karena kasih karunia, karena anugerah yang Tuhan kasih bagi seisi dunia ini. Amin. Bukanlah kesombongan, tetapi justru menunjukkan kerendahan hati kita, Ya. di mana kita percaya hanya lewat itu saja kita bisa selamat. Karena lewat jalan lain tentu tidak bisa. Lewat apa? Lewat perbuatan, lewat amal, lewat ibadah, lewat segala macam tidak akan bisa membuat kita menjadi selamat. Karena apa? Karena semua itu sebenarnya tidak bisa menembus. Amin ya Pak Yus ya. Nah, Pak Kurnia, Ya. mengingat tentang syarat masuk surga, kita sering saya dengar ada istilah lahir baru. Ya. Ini menarik sekali untuk untuk dikupas. Sebenarnya makna lahir baru itu seperti apa? Karena kalau bicara tentang literal, lahir baru berarti kan dilahirkan kembali. Nah, kita Atau baru lahir? itu beda. Oh, beda. Kalau baru lahir, ini lahir baru seperti dilahirkan kembali kan gitu. Kalau baru lahir memang itu Bayi. itu di rumah sakit punya udah pasti ya. Jadi ini bukan proses rehab rumah sakit. Nah, tapi tentang kelahiran baru ini Alkitab sering mencatat ini adalah syarat keselamatan. Ya. Harus dilahir baru kan? Iya, bahkan tanpa ini berkali-kali Yesus tekankan tidak bisa manusia selamat. Jadi sebenarnya makna kelahiran barunya orang Kristen yang sesuai dengan Alkitab itu kira-kira seperti apa? Percakapan tentang lahir baru kan dengan Nikodemus. Iya. Coba kita baca dulu Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 3 sampai 5. 3 sampai 5. Iya. Boleh saya bacakan, Pak? Iya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Iya. Jadi Nikodemus saja bingung. Iya, apalagi kita. Dan sebenarnya itu membuat Tuhan Yesus sedikit heran. Kok kamu Nikodemus ngajar Israel, kamu nggak mengerti? Gitu loh. Kamu kok nggak mengerti Oh, ini? Nikodemus ini pengajar Israel, Iya. ya? Kok nggak bisa paham? Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama itu sudah ada penubuatan tentang kelahiran baru itu. Oh, sudah ada ya. Jadi harusnya dia mengerti juga. Coba kita buka Yehezkiel pasal 36. 36, Pak. Ya. 36 ayat Ayat Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. saya baca Pak Yus ya. Oke. Yeskiel 36 ya Pak. Ya. Ayat 26 sampai dengan 27. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya. Jadi kan kelahiran baru itu adalah diberi roh yang baru di dalam batin. Jadi diberi roh yang baru dan dikatakan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, kalau kita membaca percakapan Tuhan Yesus lagi, coba kita baca.
di ayat yang 7, coba di Yohanes pasal 3 tadi. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, ayat 8-nya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, jadi demikianlah tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi roh Tuhan itu dimasukkan ke dalam hati seseorang. Kalau di ayat 5 itu, Yesus bilang begini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari apa? Dari air. Air dan roh. Air dan roh. Nah, balik ke Yehezkiel pasal 36 tadi. Di ayat 25-nya, coba Yesus baca. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Aku akan mencurahkan air yang jernih. Air yang jernih Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ya, jadi aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Jadi bicara tentang air nih. Yesus bilang kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh. Begitu. Nah, air dan roh. Kalau roh itu kan Roh Kudus. Air ini apa? Gitu kan. Nah, air yang dimaksud Tuhan Yesus tentu pada waktu itu Tuhan Yesus mau memimpin kepada Nikodemus pembaptisan dari Yohanes Pembaptis. Iya. Nah, kita tahu pembaptisan Yohanes Pembaptis itu adalah pembaptisan orang yang bertobat, gitu. Jadi lahir baru itu adalah percaya yang sungguh dan bertobat. Itu pemahamannya, Itu pemahamannya. Jadi ketika seseorang percaya sungguh-sungguh, ia akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 seperti itu. Efesus 1. Efesus 1 ayat 13. Saya akan bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kamu percaya, kan gitu. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kita tahu di zaman Alkitab, ini pembaptisan air itu adalah bukti kesungguhan percaya. Jadi penekanan dilahirkan dari air dan roh itu adalah engkau harus percaya dan bertobat sungguh-sungguh. Engkau akan dilahirkan. Ini bukan masuk ke dalam rahim ibu, keluar lagi. Karena yang dilahirkan kembali bukan jasmaninya. Rohaninya, tapi rohaninya. Kan gitu. Rohnya yang baru. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, posisinya itu kan sudah berdosa. Jadi rohnya itu sudah terpisah dari Allah, kan gitu. Jadi itu perlu dibangkitkan lagi, perlu dihidupkan lagi. Jadi kalau orang sudah lahir baru, dia bisa jatuh ke dalam dosa? Tidak bisa, karena masih tinggal di dalam daging. Karena kita kan percaya bahwa manusia itu kan trikotomi. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika lahir baru, maka roh kita inilah yang diperbaharui. Kita masih ada keakuan kita, tidak? Masih inilah jiwa kita. Kan gitu. Nah, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kalau orang sudah lahir baru, itu jatuh ke dalam dosa itu bukan karena kesengajaan mau jatuh. Tetapi karena kelemahan tinggal di dalam. Semua orang lahir baru itu pasti punya hati untuk
mentaati Tuhan. Iya, karena Seperti yang Yeskiel tadi ya. Yeskiel tadi, aku akan memberikan kamu hati yang taat. Yang taat. Berarti berbicara tentang kelahiran baru, sebenarnya ini adalah makna roh. Iya, bukan jasmani ya. Karena kenapa Nikodemus pusing pikirin ini tentang lahir baru? Karena dia berpikir jasmania gitu, sehingga dia berkata, aku harus masuk kembali ke dalam ibuku kan gitu. Tapi justru Tuhan lebih menuntun kepada penjelasan yang rohani ya, di mana sejak orang percaya dan bertobat, maka rohnya ini diperbarui. Rohnya baru. Dia hidupnya tidak lagi betah tinggal di dalam dosa, tetapi dia akan taat kepada kebenaran. Berarti dia akan berbanding lurus dengan pengikisan karakter orang ya Pak. Jadi begitu orang percaya dan bertobat, maka secara alamiah hidupnya diperbarui, karakternya diperbarui karena rohnya sudah diperbarui. Dia tidak lagi hidup di dalam dosa, bisa jatuh, tetapi tidak betah. Begitu ya kira-kira. Betul. Maka tambahan sedikit, di dalam Alkitab kan berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ketika seseorang bertobat dan percaya, Roh Tuhan itu dimeteraikan di dalam hati. Mengenai ini Pak, mengenai kelahiran baru yang sekarang ini di jemaat ini, bagaimana dengan hubungannya dengan orang-orang perjanjian lama? Mengenai kelahiran baru ini. Nah, gini. Untuk orang-orang perjanjian lama, ini sebenarnya kan tadi kita membaca Yeskiel tadi, itu adalah kelahiran baru yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Karena nanti satu hari nanti bangsa Israel kan secara bangsa akan bertobat, percaya kepada Tuhan, dan dia juga akan diceraikan dengan gitu. Nah, kehidupan demikian nanti akan dinikmati di dalam milenium kerajaan hidup. Nah, tetapi kan Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Israel. Kita sudah bicara kemarin ya, episode yang lalu itu ditolak sehingga Tuhan mendirikan jemaat. Maka penggenapan lahir baru ini digenapi juga di dalam jemaat. Maka ketika kita setelah pencurahan Roh Kudus di 4 tempat di Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi, dimanapun tempat sekarang, ketika orang mendengar Injil yang benar, dia percaya dan bertobat, maka saat itu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan lahir baru. Dia lahir baru. Namanya langsung dicatat di dalam kitab kehidupan. Nah, tuh, catat dalam kitab kehidupan kalau dan harus setia sampai mati. Masing-masing orang harus pastikan dia setia sampai. Ini ada lagi nih Pak. Memang di dalam pengertian atau doktrin keselamatan ini kan memang banyak pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang kita angkat. Ada lagi, apa yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan mati? Ini kalau kita lihat kan iman tanpa perbuatan mati. Ini seakan-akan perbuatan ini ikut andil di dalam keselamatan, Pak. Ini kalau statement seperti ini kan, kalau tidak salah ada di cukup beriman saja selamat. Kalau tidak salah ada di kitab Yakobus kan, kalau nggak gitu. Jadi iman tanpa perbuatan mati, ini pemahaman langsung. Jadi, kalau begitu ini perbuatan ikut andil di dalam keselamatan. Apakah pemahaman yang demikian iman nggak cukup lah gitu. Harus ada berbuat. Mohon dijelaskan sehingga saya yang ada di sini memahami. Itu juga penonton yang setia menyaksikan acara ini. Kita baca saja ayatnya terlebih dahulu. Yakobus itu pasal 2. Yakobus pasal 2, coba di ayat 24 sampai 26. Mereka boleh bacakan? Boleh. Yakobus 2 ayat 24 sampai dengan 26. Ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tarik. Bukan hanya karena iman.
Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Jadi kata kuncinya ini di ayat 24 itu. Yang di baris pertamanya itu, jadi kamu lihat. Ya kan? Jadi kamu lihat. Ini bukan Allah yang lihat. Kamu Yang ini berarti Pak ya? Iya. Ini berarti kan yang dimaksud Yakobus kita dong ini. Kita kalau mau lihat iman, lihat perbuatan gitu ya. lihat perbuatan. Gitu. Jadi maksud Yakobus itu jangan cuma percaya. Maka di bagian depan tuh iblis juga Percaya. Gitu. Itu untuk kamu lihat, kita lihat. Jadi kalau kita mau melihat iman Dari perbuatan manusia. lihat dari perbuatan. Rahab, contohnya kan Rahab. Ini ilustrasinya Rahab Pak ya. Rahab itu kan dia menyembunyikan pengintai-pengintai. Kenapa Zaman dia Yosua Pak ya? Iya, menyembunyikan pengintai yang masuk ke Yeriko itu kan. Karena dia percaya bangsa Israel ini akan mengalahkan kotanya. Kota Yeriko. Maka dia menyembunyikan pengintai yang dari Israel itu. Nah, dua pengintai itu melihat Rahab ini beriman dari mana? Ya dari perbuatan. Dia menyembunyikan pengintai-pengintai itu. Gitu. Di minggu lalu juga kita sudah singgung tentang waktu Tuhan Yesus datang kedua kali nanti ada orang-orang benar, kambing dan domba itu ya, yang orang benar kan domba itu. Tuhan kapan kami kasih makan, kapan kami minum, engkau penjara kan begitu. Jadi itu kita berkata bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang benar ini adalah ekspresi dari dia beriman kepada Tuhan yang diberitakan oleh 144 saksi di masa kesusahan besar tribulasi itu. Jadi ada 144.000 orang Yahudi yang menjadi saksi pada waktu. Jadi tanda pada waktu itu, pada masa itu di mana orang memiliki iman yang sama dengan 144.000 ini, yaitu orang yang mendukung pelayanan mereka ya. Betul. Jadi orang 144.000 itu akan melihat, oh ini orang beriman. Gitu. Karena dukung kami nih gitu ya. Kami beriman. Jadi kita manusia melihat orang beriman itu dari perbuatannya sebagai bukti iman. Kalau Tuhan nggak perlu ya Pak. Kalau Tuhan kan tahu sampai ke dalam hati itu, gitu kan? Makanya dia bisa menggaransi satu penyamun yang di sisinya dia itu kan, dia nggak bikin apa-apa. Cuma ngomong saja kan. Tapi kalau Tuhan udah nggak butuh nggak butuh bukti, ngapain juga kita buktikan? Karena buat kepentingan kesaksian bagi orang banyak ya. Kalau kita manusia kan, kita lihat iman. Kita ngomong aja, orang kan belum tentu percaya lah. Orang akan lihat iman kita itu dari perbuatan kita. Bukti iman kita itu apa? Kan orang bertobat itu kan meninggalkan dosa. Berarti akan terlihat dia itu membenci dosa di dalam hidupnya. Takut berbuat dosa. Bukan karena takut polisi, tetapi takut itu kan orang yang sudah karena diberikan roh yang baru tadi. Karena ada Roh Kudus dimeteraikan di dalam. Perbuatan ikut andil di dalam keselamatan itu tidak benar, Pak. Iya. Perbuatan itu dalam rangka membuktikan kepada orang. Kalau kita ini orang tersebut beriman. Betul. Jadi Tuhan nggak butuh bukti ya, makanya Pak? Orang lahir baru pasti nggak curi listrik. Iya. Kan curi listrik kan kadang kan nggak ketahuan sama PLN tuh kalau nggak ada operasi, gitu kan? Nggak akan curi listrik. Kenapa?
Ya karena takutnya bukan sama PLN, Sama Tuhan, Pak. sama Tuhan kan gitu. Takut salah. Enggak sekedar takut lirik, taat pajak. Taat pajak kan Jadi ingat belum bayar pajak motor, emang belum jatuh tempo. Iya. Jadi orang Kristen memang hidupnya harus taat ya. Tuh. Artinya memang menjadi orang Kristen setelah dia percaya dan bertobat, ada sesuatu yang harus dibuktikan dari hidupnya, yaitu Amin. bukti dari tanda imannya, dari tanda kepercayaannya. Untuk apa? Untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa imannya sudah benar. Itulah yang membedakan antara orang yang percaya asli dengan orang yang percaya palsu. Jadi kalau barang asli ada buktinya, barang palsu ya Anda bisa menilai sendiri. Dan saya berharap lewat bincang-bincang kita malam hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Saya tetap berharap Anda yang mendengarkan siaran ini, Anda bisa diberkati. Ya. Berkat bukan berarti kita harus kasih barang, tetapi berkat yang jauh lebih bagus dari itu adalah Anda menemukan Kami berharap setelah Anda ketemu itu, Anda menerimanya dan Anda diselamatkan. Amin. Itu ya kira-kira Pak Kurnia. Ya. Itu harapan Baiklah. kami. Malam hari ini sudah cukup. Malam ini episode ke-6 ya Pak. Betul. Jadi waktu yang membatasi kita. Nah, saudara doakan terus program ini supaya kami bisa terus berkelanjutan, Ya. memberikan informasi-informasi yang positif, Ya. memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Amin. Tuhan, dan kami berharap banyak jiwa bisa diberkati. Ya. Dukung terus channel ini, jangan lupa share dan subscribe video ini. Ya. Baik, Pak Yus, kita sudahi acara ini. Yus bisa tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini, Tuhan telah pimpin acara kami di dalam pewartaan Injil ya Tuhan. Tidak hanya lewat acara ini, podcast kebenaran, banyak orang mendengar, banyak orang memahami kebenaran, bagaimana orang dapat diselamatkan. Mengerti hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Kiranya acara ini membawa berkat bagi seluruh semua orang ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, selamat malam pemirsa, selamat malam Pak Yus, Ya, selamat malam. malam Pak Kurnia. Akhirnya Maranatha. Maranatha.